Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Ekstraksi Skema Database Berorientasi Dokumen untuk Data Warehouse. Berikut adalah agenda dari presentasi saya. Di sini ada pendahuluan, pendekatan yang digunakan, evaluasi, serta kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Kita telah melihat peningkatan dramatis volume data tidak terstruktur pada beberapa tahun terakhir. Perkembangan web 2.0 dan 3.0 serta meningkatnya penggunaan internet oleh banyak individu atau organisasi mengakibatkan ukuran data tidak terstruktur melampaui ukuran data terstruktur. Sebagian besar organisasi bisnis menyimpan data-data mereka dalam format dokumen, di mana dokumen-dokumen ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Untuk menganalisis data dan menghasilkan wawasan yang berguna diperlukan sebuah data warehouse. Akan tetapi, data warehouse hanya beroperasi pada data terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang dapat mengubah data tidak terstruktur menjadi sebuah data terstruktur, sehingga data ini dapat disimpan, dianalisis, dan dikelola dalam data warehouse. Pada penelitian sebelumnya, mereka menggunakan Hadoop sebagai alat untuk ekstraksi skema. Meskipun Hadoop merupakan framework yang open source, ia memiliki beberapa keterbatasan. Pertama yaitu instance Hadoop Distributed File System atau HDFS berjalan pada sekelompok komputer, sehingga pengguna dapat membeli perangkat keras secara berlebihan di awal dan menebak berapa banyak perangkat keras yang mungkin mereka perlukan. Kedua, Hadoop memiliki konfigurasi yang sulit untuk menggunakan layanan lain. Selanjutnya, ketersediaan data pada Hadoop rentan terhadap kegagalan. Pada penelitian ini kami menggunakan GCP karena pertama, GCP memiliki biaya yang lebih rendah karena pengguna hanya membayar layanan yang mereka gunakan. Kedua, GCP memiliki interoperabilitas yang lebih baik karena kita pengguna dapat menggunakan layanan-layanan lainnya pada GCP dengan mudah, menyambungkan antara satu layanan dengan layanan lainnya. Selanjutnya itu GCP memiliki ketersediaan data yang lebih tinggi karena penyimpanan cloud pada GCP tidak rentan terhadap satu titik kegagalan atau bahkan cluster. Selanjutnya pendekatan yang digunakan. Ada beberapa komponen yang kami gunakan untuk penelitian ini, yaitu cloud storage, App Engine, dan BigQuery yang merupakan layanan dari GCP. Selanjutnya ada modul Flash dan modul JSON yang merupakan modul dari Python, dan ada load data from DBLP, load data from MAKG, dan load data to BigQuery yang merupakan script function yang kami buat. Berikut adalah langkah lengkap mengekstrak skema dari dokumen yang kami lakukan. Pertama yaitu collecting dokumen atau mengunduh dokumen dari internet. Dokumen yang kami kumpulkan di sini adalah dokumen-dokumen dengan format XML dan RDF. Setelah dokumen tersebut dikumpulkan, kami melakukan pre-processing terhadap dokumen-dokumen tersebut. Kami menggunakan isi RDF dan kode Beautify untuk mengkonversi dokumen dengan format mentahnya menjadi dokumen berformat JSON. Langkah ketiga yaitu mengunggah dokumen ke cloud storage yang mendukung data tidak terstruktur. Beberapa dokumen dari struktur yang berbeda dapat disimpan dalam satu set yang sama. Seperti pada gambar di samping, dokumen terdiri dari pasangan dan key value yang dianggap sebagai hierarki elemen berupa nilai atom atau nilai kompositnya. Langkah keempat yaitu extracting and transforming schema. Langkah keempat ini kami bagi menjadi beberapa sublangkah. Pertama yaitu menganalisis karakteristik dokumen yang berbeda. Kedua, mengekstrak semua key dan value dari dokumen. Ketiga, menyortir key dan value. Kami menyebut sublangkah ketiga ini dengan transform 1. Selanjutnya itu menghapus key dan value duplikat. Kami menyebut sublangkah keempat ini dengan transform 2.
Hasil akhir dari langkah keempat ini adalah skema generik dari pasangan value dan key dari semua dokumen. Skema generik ini akan dimuat bersama ke data warehouse. Untuk key yang memiliki arti yang sama tetapi labelnya berbeda, kami membuat script untuk memberikan label umum baru untuk kedua key tersebut. Langkah terakhir yaitu loading data to BigQuery. Pada langkah ini, kami meneruskan skema dan data ke BigQuery agar memudahkan analisis dan mendapatkan wawasan. Selanjutnya itu evaluasi. Untuk mengevaluasi pendekatan kami menggunakan 20 dokumen. Masing-masing 10 dokumen berasal dari Database System and Logic Programming atau DBLP dan Microsoft Academic Knowledge Graph atau MAKG. DBLP dan MAKG adalah referensi online untuk informasi bibliografi tentang publikasi ilmiah. Struktur data dari dokumen masing-masing dataset memiliki karakteristik yang berbeda. Pada gambar ini, DBLP dan MAKG memiliki kedalaman hierarki yang berbeda. Semakin dalam hierarki, semakin mudah untuk memodelkan detailnya. Dan jika menyangkut beberapa value, hierarki yang lebih dalam memiliki pengaturan key dan value yang lebih baik, seperti pada key author pada dokumen DBLP yang memiliki 2 value. Kami juga menggambarkan dokumen dalam struktur tree. Pada gambar ini, hierarki 0 atau root pada dokumen DBLP JSON memiliki node DBLP. Lebih dalam, pada hierarki 1 terdapat node artikel. Node artikel ini memiliki node-node informasi penting yang berada pada hierarki 2. Berbeda dengan MAKG JSON yang memiliki hierarki 0 atau root, yaitu node description. Node description ini memiliki node child, informasi pentingnya pada hierarki 1. Dengan demikian, kedalaman dokumen DBLP lebih besar daripada dokumen MAKG. Selanjutnya, untuk mengevaluasi kualitas skema, kami menggunakan aplikasi perangkat ketiga yang disebut Oksigen. Oksigen merupakan XML editor sederhana yang dapat memvalidasi skema. Butuh 0,49 detik bagi Oksigen untuk memvalidasi skema generik kami. Oksigen melaporkan bahwa skema kami yang terdiri dari 18 key dan 20 value dinyatakan valid. Selanjutnya, untuk mengevaluasi kegunaan pendekatan kami meminta 10 developer yang memahami konsep JSON dan SQL untuk merumuskan query dengan dan tanpa melihat skema generik. Kami ingin menguji apakah skema kami dapat membantu dan mempercepat developer dalam merumuskan query. Untuk skenario pengujian ini, kami melakukan 2 eksperimen. Eksperimen pertama yaitu meminta developer untuk merumuskan query hanya dengan melihat dataset. Kedua, meminta developer untuk menulis query dengan mengamati skema generik dan melihat dataset pada data warehouse atau BigQuery. Berikut adalah hasil dari percobaan tersebut. Dari tabel ini, 10 query yang dilakukan oleh 10 developer dengan kategori dengan dan tanpa skema. Berdasarkan tabel tersebut, tidak adanya skema mengharuskan developer untuk mencari atribut secara manual dan menghasilkan waktu rata-rata 51,41 menit. Di sisi lain, skema memudahkan pengembang untuk memahami dan dengan mudah menemukan fitur key dan value yang mereka cari, sehingga mengurangi waktu penulisan query sekitar 36 menit. Dari evaluasi kegunaan ini, kami membuktikan bahwa pendekatan kami membantu pengembang merumuskan query dengan lebih baik dan cepat. Selanjutnya, pada saat transformasi skema, kami menemukan beberapa hal menarik yang perlu kami sampaikan. Pertama yaitu key starting page dan ending page pada MAKG dan key pages pada DBLP memiliki label yang berbeda namun arti yang sama. Misal sebuah paper berada pada halaman 11-15. Key pages menunjukkan kisaran kertas 11-15, sedangkan starting page dan ending page memiliki masing-masing nilai 11 dan 15.
Sehingga pada kasus ini kami memiliki key pages karena keringkasannya. Selanjutnya, penemuan kedua yaitu KDOI pada MAKG dan KEE pada DBLP memiliki arti yang sama, yaitu string unik yang mengidentifikasi di mana sebuah resource berada pada internet. Untuk kasus ini, kami hanya secara manual memilih label mana yang akan digunakan pada generic skema atau skema generik. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, makalah ini mengusulkan pendekatan yang menggunakan Google Cloud Platform. Metode yang kami usulkan terdiri dari 5 langkah. Pertama yaitu collecting dokumen, kedua pre-processing dokumen, ketiga uploading dokumen, keempat extracting and transforming scheme, kelima loading data to BigQuery. Dengan menggunakan dokumen dari DBLP dan MAKG, pendekatan kami berhasil menghasilkan skema yang tervalidasi dan lebih cepat 35,55 menit saat merumuskan query. Ini membuktikan bahwa skema database berorientasi dokumen sangat membantu pengembang memahami dan merumuskan query dengan lebih baik dan cepat. Selanjutnya ada 2 jalur potensial untuk penelitian di masa depan. Pertama yaitu mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses ekstraksi skema untuk database berorientasi dokumen dengan data warehouse. Kedua, membuat kerangka ekstraksi generik untuk database lain, seperti database berorientasi grafik, berorientasi kolom, atau key value database. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.